Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saya bacakan dulu hadisnya sampai ujung. Takunun nubuwwatu fikum masya Allahu antakun. Hadir nubuwah, ya hadir yang ada sekarang ini, kata Nabi, fikum, yang ada di tengah kalian sekarang ini, itu nubuwah. Apa itu nubuwah? Kepemimpinan Nabi. Jadi presidennya adalah Nabi. Jadi Nabi bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat. Jadi itu terjadi di zaman Nabi. Nabi berbicara di hadapan para sahabatnya, yang ada di tengah-tengah kalian sekarang ini, kata Nabi, kepemimpinan nubuwah. Masya Allahu antakun, hadirnya kepemimpinan nubuwah ini atas kehendak Allah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi nubuwah itu bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Nubuwah itu adanya karena takdir dari Allah. Ada bahasa Masya Allah. Jadi kalau kita mah Masya Allah itu simple banget nyebutnya Pak. Masya Allah gantengnya misal ya Pak. Sekedarnya saja gitu. Masya Allah bagusnya gitu. Kita jadi lumrah mengucapkannya. Tapi bahasa ini kan menunjukkan bahwasanya adanya itu bukan atas rekayasa manusia. Adanya itu atas takdir dari Allah Ta'ala. Jadi masa nubuah, kepemimpinan Nabi. Thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Lalu masa nubuah ini berakhir, kalau dalam bahasa kitanya diangkat oleh Allah, dicabut, berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Jadi kangen kayak manapun kita dengan masa nubuah, pengen lama gitu, ya berakhir. Secara umum nubuah itu 23 tahun kalau diambil dari diangkatnya Nabi. Tapi secara politik nubuah itu cuma 10 tahun. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, baru dibentuk Madinatun Nabi, kota Nabi atau negara Nabi, 10 tahun sampai Nabi wafat meninggal dunia. Nabi hijrah di usia 53 dan wafat di usia 63 tahun. Cuman 10 tahun. Masa kepemimpinan nubuah itu. Ini juga sunnah bagi kita. Ternyata jadi penguasa nggak boleh lebih dari 10 tahun. Kurang bagus kalau lebih dari 10 tahun. Saya bacakan dulu sampai selesai. Selanjutnya, tsumma takunu khilafatun. Lalu setelah nubuah selesai, kata Nabi, hadirlah khilafatun, khilafah. Ala minhajin nubuwah, yang kepemimpinannya, pemerintahannya dijalankan dengan metode kenabian. Jadi pemimpinnya ini bukan Nabi, tetapi yang menjalankan kepemimpinan ini menggunakan metode Nabi. Ya, sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sahabat yang 4 mengacu kepada metode Nabi. Selanjutnya, fatakunu masya Allahu antakun. Masa khilafah ala minhajin nubuwah ini hadirnya atas kehendak Allah. Ya, kalau para sahabat waktu itu kan belum mengalami, Nabi bersabda ini Nabi masih hidup, kan begitu. Mereka mikir, oh berarti habis Nabi wafat ada pemerintahan nih. Nah, pemerintahannya khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, hadirnya zaman itu, kata Nabi, atas takdir dari Allah. Walaupun sebetulnya orang tuh berharap, Pak, yang ganti Nabi itu anak Nabi. Cuma Nabi tidak punya anak laki-laki. Ada, tapi dimatikan, diwafatkan sejak kecil. Jadi Allah tuh sudah maha tahu. Seandainya Nabi punya anak, Pak, laki-laki, pasti langsung didaulat jadi Nabi selanjutnya. Jadi Allah maha tahu.
nggak jadi Nabi sebagai khotimul anbiya itu, penutup para nabi itu. Buktinya kita, kalau kita jadi gubernur, selesai kita pengen ganti anak kan? Itu manusiawi itu. Udah jadi presiden, kalau kita selesai pengen ganti anak. Udah jadi wali kota, kalau kita selesai ganti anak. Kalau anak belum siap, bini nggak apa-apa, kan gitu ya. Itu manusiawi manusia itu Pak. Kayak gitu modelnya. Urusan kekuasaan itu begitu. Nah Allah Maha tahu. Ia Nabi suci, ma'asum. Tapi kan sahabat-sahabat itu kan tidak ma'asum. Mereka sahabat juga punya kesalahan. Boleh jadi kan dibisikkan setan. Tuh, Nabi kamu punya anak laki. Itu aja jadi Nabi lagi. Nah, kan begitu. Makanya Nabi ditakdirkan tidak memiliki anak laki-laki yang sampai besar. Selanjutnya, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Nah, zaman khilafah ini akan selesai, dicabut kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Dicabut, diangkat. 2 periode. Setelah zaman khilafah ala minhajin nubuwah selesai, tsumma takunu mulkan 'addan. Lalu digantilah dengan mulkan kerajaan. Adon gigit. Gigit. Bahasa kerennya apa? Monarki absolut. Beda dengan khilafah, beda. Kalau khilafah itu kan kepemimpinannya berganti bukan berdasarkan keturunan. Makanya khilafah Islamiyah itu nggak lama, cuman sampai Ali saja. Habis itu nggak ada lagi khilafah. Yang ada itu kerajaan, mulkan adon, dinasti. Wah, dinasti itu, politik dinasti namanya, mulkan adon. Cuman nggak bisa ditolak Pak, karena mulkan adon, monarki absolut, politik dinasti itu takdir dari Allah. Bahasanya kan begini, fayakunu masyaallahu ayyakun. Hadirnya zaman kerajaan itu atas kehendak dari Allah. Makanya kalau orang nggak belajar agamanya mendalam, kerajaan haram, nggak sesuai dengan sistem Islam, itu nggak belajar agama secara dalam. Demokrasi haram, karena Rasul nggak pernah mengajarkan demokrasi, nggak dalam belajar agamanya. Tanda nggak pernah mondok juga kali Pak. Kalau mondok ketemu tuh nas-nasnya itu kan, nggak dalam belajarnya. Emang mau khilafah terus gitu? Khilafah dibatasi, nanti kita kaji lebih dalam ya. Jadi kerajaan monarki absolut, bapak raja, ganti cucu, ganti anak, ganti cucu, ganti cicit, ganti canggah, terus muter begitu. Itu atas takdir dari Allah, nggak bisa ditolak. Walaupun Islam tidak mengajarkannya secara langsung, format kekuasaan itu tidak ada, tapi nggak bisa ditolak karena takdir. Bahasanya sedemikian rupa. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Nah, zaman kerajaan itu selesai. Selesai juga kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Adanya atas maunya Allah, selesai atas kehendak Allah juga. Masuk fase yang keempat, tsumma takunu mulkan jabariyah. Lalu digantilah dengan mulkan jabariyah. Sebagian ulama, sebagian besar bahkan ulama mengatakan mulkan jabariyah itu pemerintahan penjajah. Pemerintahan yang menjajah. Sebagian besar ulama begitu. Walaupun jabariyah itu kalau menjajah bisa juga disebut jababirah. Itu mengakhiri masa periode kerajaan. Tapi ada juga yang mengatakan itu fase kebebasan. Pemerintahan bebas. Ya sampai sekarang ini fatakunu masyaallahu antakun. Zaman pemerintahan itu, demokrasi itu, kalau pemerintahan bebas berarti demokrasi kan, pemilihan soalnya. Adanya atas takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya atas takdir kehendak, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demokrasi ini enggak bisa ditolak. Ini takdir. Puas nggak puas, ini takdir. Masih mending demokrasi daripada kerajaan Pak. Kerajaan mah nggak ganti-ganti. Bosan kita, habis dia anaknya, habis anaknya cucunya, bosan kan kita. Kalau demokrasi masih mending, bisa gantian.
Tergantung faksi mana yang lebih sempat untuk berkuasa. Saya lanjutkan, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Dan zaman pemerintahan bebas demokrasi ini akan berakhir juga kalau Allah sudah menghendaki untuk berakhir. Kehendak Allah juga. Jadi sabar aja. Dipaksain juga revolusi. Kita ganti sistem negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia jadi negara apa nama gitu kan? Nggak bisa. Kita ganti sistem dunia. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak bisa. Rusak malah kita. Malah perang saudara. Kalau maksa untuk menggantinya, nggak bisa. Karena takdir. Nah ini aspek sakralnya di sini. Periode kepemimpinan itu, pemerintahan itu, yang nggak bisa kita tolak. Masa kita mengingkari kehendak Allah? Kan begitu. Memaksakan kehendak. Lantas kemudian yang berikutnya baru masuk fase kelima. Selesai masa demokrasi itu matakunu khilafatan. Baru hadirlah khilafah. Ala minhajin nubuwah. Dengan metode kenabian lagi. Khilafah balik lagi. Wasakata. Thumma sakata. Tapi habis itu Nabi diam. Enggak ngomong lagi. Loh mengapa Nabi diam? Ada kemungkinan besar Nabi menegaskan tentang itu. Setelah khilafah ala minhajin nubuwah, maka terjadilah kiamat kubra. Jadi bapak-bapak kalau ngarep betul masuk periode kelima berarti pengen hadir di hari kiamat dong. Kalau saya nggak sanggup Pak, bener aja. Mending nggak usah kalau sayanya. Makanya kita ini nggak usah ngeburu-ngeburi periode tegakkan khilafah. Itulah mengapa mubadir Pak, berjuang menegakkan khilafah itu nggak ada pahalanya. Malah kalau diwajibkan jadi bid'ah dia. Karena nggak ada satupun perintah dalam Quran dan hadis. Perintah menegakkan khilafah itu tidak ada. Jadi kalau kita memperjuangkannya mubadir, malah bid'ah itu. Mengada-ngada dalam syariat itu namanya. Carilah dalam Quran. Ini bukan perintah ini. Kabar tentang takdir. Informasi ini, bukan perintah. Perintah itu aqimus shalah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Saya pernah ketawa mampir di suatu masjid, ibu-ibu lagi pengajian, pematerinya itu teriak-teriak ceramah ngajak mendirikan khilafah, ketawa saya. Mengapa? Kok ibu-ibu diajak diriin khilafah? Suruh aja nurut sama lakinya ibu-ibu itu. Bu, jangan matre, nurut sama laki, khidmat, ini pahalanya masuk surga. Ngapa ngajak-ngajak khilafah gitu? Sesuatu yang nggak ada perintahnya, kok diajak-ajak? Malah mubadir. Nggak ada pahalanya, malah ngelawan suami nanti dia. Kan bagaimana ngelawan suami Pak? Ngebantah sama suaminya dia. Dia lebih taat sama pemimpinnya di kelompok dia daripada sama suaminya. Malah masuk neraka itu. Jangan macam-macam. Wanita kok diajari, ibu kok diajarin negain khilafah gitu. Pakai demo lagi ya. Subhanallah. Baik, saya hadis pertama yang saya baca. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Di hadis berikutnya kita akan dihadapkan dengan satu ketetapan lagi. Nabi SAW telah bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah Islamiyah itu sampai Turki Utsmani itu salah. Turki Utsmani itu bukan khilafah, kerajaan. Bukan khilafah, beda. Itu dinasti, bukan khilafah. Khilafah dipilih pemimpinnya. Malah yang mendekati sistem khilafah itu demokrasi. Karena sistem pemilihan. Ahlul halli wal aqdi. Kalau kerajaan tidak dipilih, turun-temurun. Paling bapaknya dah tua kok nggak mati-mati bapak gua ini. Pengen gantian gua jadi raja. Racun aja tuh bapaknya. Biar cepat jadi raja. Kan begitu. Itu banyak kejadian Pak. Banyak kejadian di zaman kerajaan itu. Makanya tadi, periode kepemimpinan itu ada yang sakral, yang memang takdir, ada yang memang ada unsur profan, manusia, politik murni. Jadi itu yang harus kita pahami. Nabi bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi cuma 30 tahun. Enggak lama. Tsumma mulkun ba'da dzalik, jelas sekali. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Setelah masa khilafah gantilah dengan kerajaan. Jelas sekali bahasanya, bukan khilafah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, itu bukan khilafah, itu kerajaan. Bahasa Nabi sudah sedemikian rupa. Lalu kemudian
dikatakan imsik alaika khilafata Abu Bakrin, silahkan hitung olehmu khilafah Abu Bakrin, kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun. Wa khilafata Umar, kekhalifahan Umar 10 tahun. Wa khilafata Utsman 12 tahun. Wa khilafata Ali 6 tahun. Jadi 30 pas. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Makanya setelah Imam Ali wafat, orang membaiat Imam Hasan sebagai khalifah. Maka Muawiyah memberontak. Karena Muawiyah memberontak, Imam Hasan bin Ali langsung menyerahkan kekuasaan, mundur. Alasannya bukan takut, bukan kalah. Kalau kita perang lagi terlalu banyak nyawa yang dikorbankan, maka dia mundur. Banyak orang yang menghujat Muawiyah. Ya, ada unsur manusiawi. Muawiyah punya ambisi berkuasa. Mengapa dia punya ambisi berkuasa? Karena dia terah kekuasaan. Bapaknya kan Abu Sofyan, mantan penguasa Mekah. Apa orang sekarang tuh darah orde baru gitu ya, atau darah orde lama gitu ya Pak. Mau nggak mau itu ada tendensi kekuasaan. Karena dulu bapak moyangnya adalah penguasa. Itu manusiawi. Tapi di sisi manusiawi itu ada takdir. Seandainya Muawiyah tidak jadi khalifah, tidak jadi raja pertama Bani Umayyah, maka berarti meleset sabda Nabi. Lebih dong dari 30 tahun. Nah, begitu maksud saya. Jadi antara takdir dengan pertarungan ambisi manusia dalam politik itu tetap ada. Perkawinan. Mana sisi manusia murni, mana yang memang sisi takdir, ya kita harus cermat saja membedakannya sedemikian rupa. Nah, terkait dengan perkara ini saya ambil contoh sederhana misalnya. Kepemimpinan nubuah Rasulullah periode pertama yang cuma 10 tahun. Itu uniknya Pak. Mengapa harus Nabi yang begitu? Karena Nabi itu jadi eksekutifnya, jadi legislatifnya, nggak ada yang ngawasin kan Nabi itu. Nggak ada legislatif yang ngawasin, dia sendiri yang mengawasi. Israel, Jibril langsung yang mengawasi. Beliau juga langsung yudikatifnya. Penegakan hukum kan Nabi semua di zaman itu. Apa kata Nabi? Jadi eksekutif di beliau, legislatif di beliau, yudikatif di beliau semua. Makanya yang gitu hanya bisa Nabi yang jadi pemimpin. Kalau saya Pak jadi pemimpin kayak gitu, saya eksekutif, saya legislatif, saya yudikatif, Fir'aun saya yakin. Saya kalau bisa jadi presiden kayak gitu model, tak cari semua orang cantik se-Indonesia ini, tak kawin semua Pak. Kalau nggak mau tak beleh ke bapaknya. Wong saya yang nentuin. Ya, Kim Jong Un kan begitu, Kim Jong Un ya. Korea Utara itu, semua orang cantik. Kalau nggak mau nikah sama dia, dibunuh. Begitu. Karena ngapa? Kontrol eksekutif, legislatif, yudikatif di tangan dia semua. Makanya orang kalau menguasai trias politik ketiga-tiganya, ya jadi Fir'aun dia. Minimal Kim Jong Un, minimal itu. Kakak kandungnya jadi bunuhnya, kakak tiri ya. Satu bapak beda ibu gitu. Sampai segitunya mereka. Jadi kepemimpinan nubuah itu hanya bisa Nabi. Selain Nabi nggak bisa. Pasti zalim Pak. Manusia itu begitu. Iyalah, masih jadi marbot masjid. Maaf ya Ustaz. Dengan umpama kan jadi marbot masjid, tawadu, badan masih kurus misalnya kan. Anak 6 kan gitu ya. Makan apa adanya. Begitu nyalek jadi anggota dewan, lain Pak. Jadi anggota dewan misalnya anggota dewan Provinsi Lampung, mulai bau naik gitu kan. Dadam busung, dagu landonga, kan begitu. Nggak mau lagi bawa yang biasa-biasa, maunya mobil-mobil mewah. Itu manusia tuh punya kecenderungan. Termasuk saya lah. Kita bisa mengkritik jangan korupsi, karena kita belum jadi. Coba kalau sudah jadi, belum tentu. Jangan-jangan lebih banyak lagi kan. Manusia tuh punya kecenderungan begitu. Ada unsur manusiawinya tetap. Itu nafsu namanya, nafsu, ambisi gitu ya. Sedemikian rupa. Baru kemudian diganti dengan periode kedua, diganti lagi dengan periode kedua setelah Nabi wafat meninggal dunia, yakni khilafah ala minhajun nubuwah.
Ada takdirnya, ada sisi manusiawi. Apa sisi manusiawinya? Nabi wafat di pangkuan Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat ribut. Bukan meributkan wafatnya Nabi. Yang diributkan apa? Siapa yang bakal gantiin Nabi? Itu yang diributkan. Makanya sampai-sampai jenazah Nabi tertunda untuk dimakamkan. Nabi wafat di hari Senin, dimakamkan malam Rabu. Jadi kalau jenazah kita nggak boleh Pak, telat dimakamkan itu. Kalau jenazah Nabi masih boleh, karena jenazah Nabi tidak akan dimakan oleh bakteri apapun, tidak akan membusuk, suci. Tapi satu pelajaran buat kita, sisi takdirnya itu, tapi sisi manusiawinya, mengapa? Karena sahabat terlalu sibuk membicarakan siapa pengganti Nabi, sampai Fatimah kecewa kan? Bapak saya belum dimakamkan loh, kata Fatimah. Ngapa kalian ribut kekuasaan? Terjadilah perdebatan di Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada 3 calon khalifah pengganti Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan itu perwakilan kaum Muhajirin. Dari perwakilan kaum Ansar itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Woi, itu secabutan pedang kalau mau tahu Pak. Itu manusiawi kan. Jadi kalau orang pemilihan panas banget ya, pilpres, pilgub, pilwalkot, wajar. Sahabat tuh kurang apa solehnya? Cabut pedang. Cuman karena 3-3-nya ini masih soleh gitu, yang koordinatornya lah, ibaratnya itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini masih soleh gitu kan, bisa ngendaliin masanya. Kata perwakilan Ansar, lebih baik kita serahkan kepada perwakilan Muhajirin, karena mereka lah yang pertama-tama kali beriman. Baru ada 2 alternatif kan, Abu Bakar dan Umar. Melihat itu semua, Umar langsung membaiat Abu Bakar. Maka diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Dan itu hanya berlaku selama 2 tahun. Dan di waktu itu, apa nggak ada masalah? Tetap ada masalah. Orang nggak mau bayar zakat lagi dan lain sebagainya. Termasuk Fatimah tidak mau berbaiat, tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar sampai wafat, meninggal dunia. Dan Imam Ali pun tidak berbaiat. Setelah Fatimah wafat, barulah Imam Ali berbaiat. Nah, sikap Fatimah itu apa? Unsur manusiawi. Sebagai manusia dia memang bukan nabi, dia putri nabi Pak, tapi bukan nabi. Tetap ada sisi manusiawi beliau. Kecewalah, bahasa kitanya tega kalian ya. Papa saya belum dimakamkan kok kalian udah ribut kekuasaan. Itu manusiawi. Makanya bacalah kitab sirah-sirah itu. Biar jadi pelajaran buat kita, mana sisi manusiawinya, mana sisi takdirnya. Agar kita ini nggak ditipu orang-orang politik Pak. Kita ini orang-orang politik sekarang mudah betul pakai bahasa agama ya, untuk memperalat kita semua. Jangan maulah begitu tuh. Kemudian ganti Abu Bakar, ganti ke Umar, panas lagi. Secabutan pedang, dibayat Umar. Karena ngapa? Masih ada Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, orang solih. Dua-duanya ini menantu Nabi. Dan dijamin untuk masuk surga juga sama. Setelah Umar wafat, ganti Utsman, ribut lagi. Itu 2 kubu, sudah secabutan pedang juga. Imam Ali ngeliat sudah pada secabutan pedang, Imam Ali langsung pegang tangan Utsman dan berbaiat. Nggak jadi pendukung Imam Ali. Nah, ketika Utsman berkuasa, disinilah dominan unsur manusiawi terjadi. Setelah 10 tahun berkuasa, kan Umar 10 tahun adem kan gitu ya. Intrik sedikit lah biasa kan begitu. Di masa Utsman terjadi. Karena di masa Utsman ini ada tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman. Beliau dituduh korupsi. Itulah bahayanya orang munafik ya Pak, tukang ngadu domba. Dan ada alasan memang, karena rata-rata gubernur-gubernur waliul balad ya, gubernur-gubernur yang diangkat di masa itu rata-rata dari keluarganya Utsman. Khalifah Utsman itu kan dari Bani Umayyah, kayak Muawiyah sebagainya, itu gubernur-gubernur dari keluarga beliau. Dianggap nepotisme lah beliau ini. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Makanya demo itu kalau tujuannya untuk mengingatkan penguasa boleh. Tapi kalau dibelokkan untuk kepentingan lain jangan, dosa. Karena sudah terjadi. Nah, kata Utsman, semua tuntutan kalian akan saya penuhi. Tapi pulang ke Mesir. Rata-rata orang Mesir nih, pulanglah ke Mesir. Gak usah di sini lagi. Beliau minta kendalikan kepada Gubernur Amr bin As dari Mesir. Nah, dalam perjalanan pulang, sekretarisnya Utsman
sekretaris kabinet aku sekarang ya, sekretaris presiden ini nyuri stempel khalifah. Dia tulis surat, stempel pakai stempel khalifah, kirim ke gubernur Mesir. Nanti pendemo ini pulang ke Mesir, langsung kasih hukuman mereka semua. Nah, surat ini belum nyampe ke Mesir, bocor di tengah jalan. Pendemo nggak jadi pulang ke Mesir. Balik lagi ke kota Madinah, dikepung ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Maka di malam ke-40, orang loncat dinding rumahnya, masuk ke dalam kamar, Khalifah sedang sholat. Ditunggu, Pak. Khalifah selesai sholat membaca Quran, ditombak dadanya. Ada yang mengatakan ditombak, ada yang mengatakan ditusuk pakai pedang. Dan darah membasahi Al-Quran yang dibaca oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang bunuh siapa? Sahabat Nabi juga. Bukan orang Yahudi, bukan. Itu fitnahan. Itu bahayanya fitnah politik. Selevel sahabat Nabi saja bisa, apalagi cuma selevel kita. Makanya hati-hati Pak dengan narasi media sosial. Orang sering nge-share di grup WhatsApp itu. Yang inti share itu membuat kita ini nggak saling percaya sesama warga bangsa. Membuat kita ini saling curiga dan ingin berperang, ingin bermusuhan. Hati-hati sekali itu. Karena sudah terjadi. Khalifah Utsman terbunuh, kejadian tragis ya dalam sejarah Islam sebetulnya. Karena Khalifah Utsman itu nggak mungkin ngelawan ya Pak. Karena Khalifah Utsman itu usianya waktu dibunuh itu 79 tahun. Bisa apa sih orang umur 80 tahun kurang dikit? Ngangkat pedang aja udah lemes kan begitu kan Pak? Tapi apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Sesama orang muslim sendiri. Nggak enak aja nyebut nama-namanya Pak. Karena salah satunya diantaranya juga adalah sahabat-sahabat terkemuka. Yang percaya dengan hoax. Dengan fitnah. Ya nggak mungkin lah Khalifah Utsman KKN kan. Uang dia menantu Nabi dari 2 anak Nabi kok. Dan beliau dijamin masuk surga. Maka dibaiatlah Imam Ali. Nah Imam Ali, perang Imam Ali itu juga. Sama pemberontak Mesir ini. 5 hari perangnya Pak. Sama pembunuh Utsman. Cuman aktor-aktor pembunuhnya itu belum dieksekusi. Belum ditangkepin. Ngapa? Karena rata-rata mereka punya koneksi terhadap kekuasaan di berbagai macam daerah. Maka kata Ali, nanti menangkap mereka semua gubernur, baiat dulu ke Imam Ali, ngambil kesetiaan, baru nanti pembunuh Khalifah Utsman kita eksekusi. Kita adililah bahasanya. Cuman gak sabar, muncullah demo. Demo di Basrah. Yang mimpin demo Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bersama pemimpinnya korlapnya lah istilahnya. Korlapnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. 2 sahabat yang dijamin masuk surga. Surganya jelas sakralnya, Aisyah jelas Ummul Mukmininnya. Saya yakin beliau itu karena korban fitnah tadi Pak, korban hoax tadi kan gitu ya. Karena mereka tuh dijamin masuk surga semua beliau-beliau itu. Nah waktu itu kata Khalifah Ali, damaikan, janjikan kepada pengunjuk rasa bahwasanya kita akan menegakkan keadilan. Muncul provokator. Nah di balik masa itu pasti ada provokator. Provokatornya ini lebih kepada kelompok Yahudi dan kelompok Khawarij. Maka gubernur Basrah dipanah pas di jantungnya. Sedang mendamaikan masa dipanah. Kalau sekarang ditembak lah istilahnya kan. Ya sudah Pak, tempur akhirnya. Pasukan pemerintah, komandan tempurnya itu adalah Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Tempur sama kubu lawan Aisyah Ummul Mukminin, putrinya Abu Bakar. Bayangin aja ya. Subhanallah, luar biasa itu. Itu 18.000 yang meninggal dunia. Bacalah dalam sirah Nabawiyah. Sirah sahabat, sejarah kekuasaan Islam itu. 15.000 dari kubu oposisi, 3.000 dari kubu pemerintah. Jadi dan meninggal Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam wafat meninggal dunia. Itu perang saudara, tragis banget. Coba kalau kita pakai bayangan sekarang nggak bisa itu. Nggak masuk kalau pakai bayangan sekarang. Sahabat semua kayak itu. Itu sisi manusiawi. Sisi manusia itulah kekuasaan. Makanya kita sebagai rakyat jelata di bawah ini jangan terlalu mau dipimpong sama orang politik. Udah pakai hati nurani saja, jangan terlalu mau. Ujung-ujungnya ke sana nantinya. Kalau ujung-ujungnya ngajak kita musuhan, jangan.
Beda pilihan itu wajar, dunia ini urusan dunia, bukan urusan akhirat, kan begitu. Kecuali kalau kita milih daging babi halal apa haram, ya halal semua, haram semua lah milihnya, kan gitu ya. Jelas pilihannya. Tapi kalau untuk urusan politik, sudah lah masing-masing aja. Ngapa lo pilih A, om gua? Ya hak dia kan, om dia soalnya kan. Ngapa kalau pilih itu adik saya? Ya wajar lah. Hal-hal yang masuk akal untuk dipilih bagi mereka, kan begitu. Kemudian yang berikutnya sudah Isya ya. Isya jam berapa sih Pak? Enggak apa-apa, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. 6 bulan kemudian setelah perang Jamal, perang tadi namanya dengan Aisyah itu perang Jamal namanya ya. Walaupun habis itu maafan lah. Ya, Aisyah sampai menangis. Kalau saya tahu kan ini adu domba, kata Aisyah, saya menyesal. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Makanya Aisyah menjelang wafat meninggal dunia. Kalaulah waktu bisa diulang, kata Aisyah, tidak akan pernah terjadi perang Jamal itu. Sampai segitunya. Perkara yang paling disesalkan oleh Ummul Mukminin adalah terjadinya perang Jamal. Karena beliau pemimpinnya Pak soalnya. Perkara yang paling disesali oleh Ummul Mukminin sampai wafat meninggal dunia adalah perang Jamal. Gara-gara adu domba politik. Ya, saling memaafkan satu sama lain. Termasuk Imam Ali minta maaf sama anaknya Tolha dan Zubair. Saya dan bapakmu berperang di dunia, saling berhadapan di dunia, saling menghunus senjata di dunia. Tapi percayalah nak, saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Senyum anaknya, pelukan sama Imam Ali. Sampai segitunya. Habis itu 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Masih juga itu Pak. Siapa yang berontak? Muawiyah, sepupunya Khalifah Utsman. Masih nggak puas dia. Perang Siffin. Nah ini korbannya banyak betul, 80.000 yang meninggal. Sahabat semua loh itu. Sahabat semua yang meninggal itu. Baik sahabat yang sempat bersama Nabi maupun yang tidak sempat bersama Nabi. 80.000. 50.000 dari kubu pemberontak, 30.000 dari kubu pemerintah. Sampai Imam Ali dibunuh pada bulan suci Ramadan oleh Khawarij. Nah, Khawarij itu betul kata Nabi, Khawarij itu akan muncul ketika umatku sedang bergesekan, berkelompok-kelompok dan berperang. Contoh begini, Suriah ada kubu pemerintah Bashar al-Assad, ada kubu oposisi. Ini tuh adu domba sebetulnya. Kan Suriah perang itu adu domba Yahudi. Islam semua itu. Jangan mau yang ada klaim ini kelompok itu, jangan, Islam semua. Nah, ketika mereka berperang muncul Khawarij. Apa? ISIS. Itu Khawarijnya ISIS gitu. Sama dulu ketika Imam Ali perang sama Muawiyah, muncul Khawarij. Nah, Khawarij ini yang lelah betul Imam Ali memeranginya. Dan hebatnya Khawarij itu Pak, kalau ibadahnya makalah kita. Laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai. Bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, kata Nabi. Wala siyamikum ila siyamihim bisai. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Makanya kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang ini Pak, Islam yang keras-keras itu, yang kafir semua orang itu, ibadahnya kalah kita. Baca Qurannya kalah, itu hadis sahih loh. Dalam Sahih Muslim, orang Khawarij itu bacaan Qurannya kalah kita. Mereka tahajud itu menghatamkan Quran seminggu sekali. Luar biasa. Dzu shimain baina ainai, hitam jidatnya Pak di antara kedua mata. Maaf kalau ada yang hitam ya. Maaf, saking atar sujud karena bekas sujudnya. Sampai segitunya loh dalam hadis-hadis sahih itu. Salat mereka sangat tekun, mengalahkan salat kalian. Puasa kalian juga begitu. Nah, inilah yang membunuh Khalifah Ali saat sedang mengimami sholat subuh pada bulan suci Ramadan. Mereka halalkan darahnya. Subhanallah. Jadi nanti kita lanjutin ya. Habis sholat Isya saya lanjutin dikit, baru nanti tanya jawab. Artinya maksud saya begini, jangan tertipu dengan kesolehan zahir. Khawarij itu baca Qurannya fasih, rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam Pak yang menikam Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Makanya Dr. Ar-Razi Hashim, itu penceramah fenomenal baru ya Pak, itu mengingatkan jangan sembarang anak masuk ke rumah tahfiz atau pondok hafal Quran. Karena terindikasi rumah tahfiz ada enggak banyak ya, ada yang disusupi oleh kelompok Khawarij. Dan jangan heran, memang dari Nabi sudah disampaikan oleh Nabi, orang Khawarij itu rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali. Baik, demikian kita break dulu sebentar, nanti setelah
salat Isya kita lanjut sedikit dan kemudian kita buka sesi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai aktor pembunuh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Khawarij itu adalah kelompok yang secara ibadah yang bunuh Imam Ali itu ya Pak. Dan mereka jumlahnya ribuan, banyak sekali. Bahkan Imam Ali itu ada sesi perang khusus dengan Khawarij. Dan mereka nggak mau bertobat. Khawarij itu dari segi ibadah kita aja kalah. Sederhananya begitu. Berdasarkan hadis-hadis sahih, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisyai'. Bacaan Qur'anmu dibandingin mereka enggak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi kalau salat ke masjid itu paling rajin. Di shop yang paling depan terus. Kelompok Khawarij tersebut. Dan mereka ini bahkan tidak pernah berbuat maksiat. Hebatnya Khawarij, enggak pernah berbuat maksiat, tidak berzina, tidak berbuat maksiat. Tapi mereka dikatakan oleh Nabi, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Ketaatannya dan ibadahnya mengalahkan umumnya kaum muslimin. Tidak pernah berbuat maksiat. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Karena maksiat endingnya itu yang gede banget. Bukan nggak pernah berbuat semaksiat sama sekali. Kecuali apa maksiatnya orang Khawarij? Satu, mereka mendelegitimasi pemerintah. Mereka tidak mengakui pemerintah yang sah. Itu Khawarij. Jangankan pemerintah zaman sekarang, Nabi aja mereka kritik loh Pak. I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Masya Allah. Mending kalau menyebutnya ya Rasulullah. Muhammad, nuduh nama. Memang betul-betul kurang ajar itu. Si Khawarij itu. Dia nuduh nama. Enggak sopan. Betul-betul enggak sopan Khawarij itu. Jadi mereka ini mendelegitimasi pemerintah yang sah. Makanya ajaran Islam kalau diarahkan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, kajian bulan kita yang lalu, tinggalkan Pak. Itu udah enggak benar. Jadi man mata, barang siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada baiat di lehernya, tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini dosa pertama Khawarij. Puncaknya adalah dibunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua, dosanya Khawarij itu wayaqtuluna ahlal Islam. Masih dalam kitab Sahih Muslim ini, mereka membantai sesama orang Islam. Ini dosa yang keduanya. Pokoknya orang Islam kalau nggak sepaham sama dia, sikat, halal darahnya. Wa yad'una ahlal authan, dan mereka itu membiarkan penyembah berhala. Coba negara-negara yang nyembah berhala gitu, negara-negara yang nggak jelas agamanya dibiarinnya. Tapi negara Islam diperanginya. Coba bapak-bapak lihat di Timur Tengah itu. Perangnya di mana? Ya negara Islam. Bukan di negara-negara, bukan di Israel malahan mereka perangnya ya. Malah memerangi sesama orang Islam itulah. Itu ciri mereka. Yang ketiga, mereka membunuh kelompok mu'ahid. Apa itu kelompok mu'ahid? Mu'ahid itu ada dua macam. Satu, lawan yang menyerah. Lawan yang menyerah. Terlepas agamanya apapun, lawan yang menyerah. Yang kedua, mu'ahid itu adalah orang non-muslim. Sesama warga negara, sesama tetangga. Maka Nabi bersabda, man qatalan nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahid. Mu'ahid itu apa? Orang yang sudah menyerah. Atau orang non-muslim yang hidup bertetangga sama kita. Lam yarah raihatal jannah. Maka dia tidak akan mendapatkan
walaupun baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Coba kalian lihat mereka, Pak. Ngebom rumah-rumah ibadah agama lain. Kerjaannya kan begitu. Itu adalah dosanya Khawarij. Dan Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, ketika selesai dimakamkan Imam Ali, dia kan diseret keluar, mau dieksekusi. Disuruh taubat, nggak mau. Ngapain saya taubat? Uang saya membunuh orang kafir kok. Imam Ali itu orang kafir loh, Pak. Ahlul bait Nabi berhal kan? Orang kafir. Akhirnya dipotong tangannya, anteng aja. Potong kupingnya, anteng aja. Dicongkel matanya, tusuk dicongkel, masih anteng aja. Potong lidahnya baru dia nangis. Kenapa dia nangis? Kalau kalian potong lidahku, aku tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Saking solehnya Khawarij itu. Dari segi kesolehan memang kalah kita. Tapi Nabi sudah katakan, Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Nah, makanya waspadalah kita umat Islam itu. Boleh fanatik. Kalau nggak fanatik kan nggak ada giroh kita beragama kan. Tapi jangan berlebihan. Kita manusia biasa. Silakan Pak, sambil dimakan itu. Langsung. Malah air minumnya sudah ada yang tinggal 1/4 itu. Mr. Wira itu kayaknya ya. Oh aduh, aus seperti dari tadi itu. Silakan. Baik, kembali lagi ke kajian kita, ke lanjutan tema kita. Imam Ali terbunuh, maka hendak diangkat Imam Hasan. Muawiyah memberontak. Kata Imam Hasan, kemarin-kemarin sudah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan. Maka kata Imam Hasan, saya menyerahkan kekuasaan. Imam Hasan ini ahlul bait Nabi, Pak. Ahlul bait Nabi. Tapi ada sisi manusia. Makanya saya ingin tegaskan begini. Keturunan Nabi itu nggak maksum. Tidak suci. Itu yang harus kita ketahui. Apalagi yang sudah sekarang ya, nggak maksum. Tidak suci. Bisa benar, bisa salah. Mengapa demikian? Imam Hasan itu menikah itu ada riwayat yang menyebutkan sampai 99 kali. Itu kalau di orang sekarang, waji misalnya, 99 kali berbini, woi itu apa kata jemu? Apa kata orang ya Pak ya? 99 kali menikah. Itulah mengapa jangan heran Pak, kalau zuriat Nabi itu banyak, termasuk di Indonesia ini. Banyak sekali. Rata-rata dari keturunan Imam Hasan. Bahkan Imam Hasan itu yang meracunnya dalam penjara itu istri beliau sendiri. Suruhannya Yazid. Karena saking banyaknya menikah tadi. Ya tapi enggak lebih dari 4, cuman 99 kali. Saya melihatnya itu sisi manusiawi. Manusianya kan begitu. Nah, Allah ingin tunjukkan keturunan Nabi itu enggak suci gitu. Tetap ada seperti manusia biasa. Cuman ada hikmahnya. Mengapa? Dengan begitu subhanallah. Sekarang tersebar ke seluruh dunia kan keturunan Nabi. Ada yang bahkan hidungnya nggak mancung lagi gitu. Karena sudah blasteran gitu ya Pak. Itu hikmahnya luar biasa itu. Makanya saya nggak mau berburuk sangka. Oh itu hikmahnya Imam Hasan banyak menikah. Jadi anaknya jadi banyak. Berkahnya sedemikian rupa. Nah setelah Imam Hasan radhiyallahu an menyerahkan kekuasaan, maka digantilah oleh raja pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarahnya, maka didirikanlah dinasti kerajaan pertama kali setelah periode khilafah. Bani Umayyah ini setelah Muawiyah yang gak enak. Karena yang berkuasa anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Yazid ini penguasa jahat banget. Padahal belum lama kan dari masa Nabi itu, jahat sekali. Beliau yang membunuh Imam Husain. Kan Ibnu Ziyad yang menggal kepalanya. Perintah siapa? Yazid di Karbala itu. Beliau yang memerintahkan istrinya Imam Hasan untuk meracun dalam penjara. Subhanallah, jahat. Makanya Yazid itu katanya mati nggak diterima bumi itu. Masukin kuburan mental lagi keluar. Karena saking jahatnya. Islam agamanya tapi jahat. Nah, yang dahsyat benar gini Pak, perang Ka'bah. Nah, ini makanya saya sudah katakan tadi,
kepemimpinan itu ada masa sakralnya, ya. Ada persoalan politik murni manusia. Yakni gubernur Mekah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, jadi gubernur Mekah, melepaskan baiat terhadap Bani Umayyah. Melepaskan baiat artinya tidak lagi mengakui. Terjadilah perang Ka'bah. Itulah sejarah di mana Ka'bah banjir darah dan Ka'bah terbakar. Seandainya itu terjadi zaman sekarang, Pak, apa kata dunia ya? Ka'bah itu pernah terbakar dan banjir darah. Jadi tahun itu haji diliburkan. Bukan karena wabah, perang saudara. Subhanallah. Jadi karena waktu itu pasukan gubernur Mekah Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi loh itu, Pak, nyumput di Baitullah, nyumput di Masjidil Haram. Kepung Masjidil Haram pun terbakar. Makanya saya ingin katakan, gara-gara politik agama ternoda. Makanya jangan sampai sekarang kalau mau berpolitik silakan, Pak. Bapak-bapak mau masuk partai apa saja, tapi jangan bawa-bawa agama. Itu aja saya pesannya. Gara-gara politik agama ini ternoda. Sudah terjadi dan udah terlalu banyak nyawa yang dikorbankan. Sangat banyak bahkan. Ya tadi perang Ka'bah yang jadi bukti bagi kita sesama sahabat Nabi. Dari ulasan dari awal sudah saya sampaikan sedemikian rupa. Nah pas saya itu Bani Umayyah ini tapi nggak jelek semua ya Pak. Ada hebatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, tetap bagus. Zaman-zaman tadi itu saya cuma ingin menyampaikan ada periode di mana kekuasaan itu bicara tentang politik. Politik itu bicara tentang ambisi manusia. Itu yang harus kita sadari. Enggak semuanya sakral loh maksud saya. Karena yang jadi pemimpin itu adalah manusia. Manusia biasalah. Kalau ngelihat duit ya senang gitu kan. Kalau ngelihat orang cantik ya senang. Ya normal soalnya kan. Itu manusiawi banget gitu ya. Yang sedemikian rupa. Makanya Bani Umayyah zaman keemasannya di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka muncul kalau penutup khutbah itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Pengganti itu. Karena Yazid biasanya habis khutbah nyaci maki keturunan Ali, Ahlul Bait. Maka oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz diganti. Tapi beliau enggak lama, Pak. Enggak nyampe 3 tahun jadi khalifah. Ngapalah orang baik itu nggak lama ya. Yang lama itu orang jahat. Makin jahat makin lama berkuasa. Percayalah. Kalau orang menghalangi sikat soalnya. Makin lama berkuasanya. Nah Bani Umayyah ini nggak nyampe 100 tahun. Kalau nggak salah 94 atau 96 ya. Nggak nyampe 100 tahun. Tapi lama lah itu. Lama banget ya. Itu transisinya Pak. Mungkin kalau saya mau perkirakan jutaan nyawa melayang itu untuk perpindahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu. Orang Islam semua itu yang bunuh-bunuhan itu. Sesama Islam rebutan siapa yang mengganti. Rebutan kekuasaan. Ya Bani Umayyah banyak juga jasanya. Islam itu tersebar kemana-mana itu gara-gara Bani Umayyah. Sampai Spanyol kan. Spanyol itu jadi muslim semua. Gara-gara Bani Umayyah. Kan begitu. Ada hikmahnya. Tapi sayangnya ketika Bani Abbasiyah berkuasa, Bani Umayyah pindah ke Bani Umayyah di Spanyol. Spanyol itu pernah jadi pusat kerajaan Bani Umayyah. Tapi mereka tidak lagi menguasai dunia. Karena sudah Bani Abbasiyah yang menguasai. Sampai kemudian Spanyol nggak ada Islamnya lagi sekarang. Jadi pindah lagi, nggak Islam lagi Pak. Tragis kan? Saya sih kalau ngebaca sederhana. Islamnya Spanyol gara-gara pedang. Maka ketika pedang baru menggantikan, maka mereka akan murtad kembali. Islamnya Spanyol itu gara-gara perang, penaklukan. Jadi kita datang ke Bandar Lampung kalah nih misalnya Pak. Orang sebandar Lampung masuk Islam. Penaklukan. Maka ketika Islamnya kalah, ya kafir lagi mereka. Itu bahasanya. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini Islamnya nggak pakai pedang. Wali Songo tuh gak pakai pedang. Iya film aja ngomong Wali Songo pinter silat ya Pak. Apa aja Wali Songonya terbang loncat pohon kelapa misalnya. Ada aja orang Indonesia tuh bikin mitos ya. Khayal sedemikian rupa. Jadi lewat dakwah.
Wali Songo itu keliling Nusantara ini. Masuk ke belusuk-belusuk. Tidak pernah merusak kekuasaan, tidak pernah. Cuman tadi akhirnya orang tertarik sama Islam, anak raja masuk Islam. Rajanya mati, ganti anaknya, jadi kerajaan Islam akhirnya. Jadi Islam di Indonesia ini tidak pakai perang, tapi pakai dakwah. Makanya agama Islam ini agama dakwah. Jihad itu tidak selalu berarti perang. Kalau jihad berarti perang, Pak, yang ngebunuh dong berarti. Jihad itu bisa dakwah. Nah, begini jihad dakwah. Pengajian ini jihad. Bapak-bapak pegel kan, tulang ekor sampai kesemutan misalnya. Jihad ini. Tapi kalau saya sering sampaikan, kalau orang ceramah, jihadnya bukan pas ceramah. Jihadnya pas pulang ceramah, lupa disangoni. Nah, itu jihadnya penceramah. Atau jihad penceramah itu, Pak, mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, ganti Bani Abbasiyah lagi ya. Bani Abbasiyah itu lama. Kira-kira saya bisa dilihat di tarikh lagi ya. Kira-kira itu 7 abad. Lama banget, Pak. Sampai pindah ke Mesir. 7 abad lamanya. Sampai dinasti Fatimiyah dan lain sebagainya. Lama sekali. Dan Bani Abbasiyah itu menguasai dunia internasional. Enggak ada negara yang berhasil menang. Sampai Turki Utsmani. Turki Utsmani itu berapa? 3 abadan ya. Lama itu berkuasanya. Cuman sayangnya, Pak, kita lalai umat Islam. Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani, kita sibuk perang saudara. Sibuk. Rebutan kekuasaan antar sesama orang Islam. Sampai Turki Utsmani itu. Jadi Turki Utsmani itu enggak perang lawan Inggris aslinya. Enggak perang lawan Amerika. Perang antar sesama. Rebutan kekuasaan. Nah, Inggris semakin kuat waktu itu. Kekuatan Inggris bukan di massa, senjata. Orang Islam masih pakai panah. Orang Islam masih pakai pedang tombak. Inggris pakai bedil. Satu tentara Inggris, 100 orang Islam mati. Tentara Inggris nggak banyak. Orang negara kecil kok. Tapi mengapa negara Muslim kalah? Karena kita sibuk perang saudara. Nggak sempat memperbaharui teknologi. Maka dikuasai. Arab Saudi jatuh ke Inggris. Palestina jatuh ke Inggris. Makanya Yahudi Zionis bisa pulang ke sana gara-gara Inggris itu. Dan lain sebagainya. Nah, sampai muncul periode Mulkan Jabariyah dimulai dengan penjajahan. 3 penjajah utama itu Inggris, Belanda, Portugis ya, Pak ya. Yang banyak betul jajah itu kan. Zaman itu. Bukan yang menguasai, termasuk Indonesia ini. Bekas jajahannya Belanda. Nah, masuklah periode yang keempat, yakni periode pemerintahan bebas. Fatakunu masya'allahu antakun. Zaman demokrasi ini, zaman pemerintahan bebas ini, datangnya, hadirnya atas kehendak dari Allah. Maka demokrasi nggak bisa ditolak. Memang ada plus minusnya, Bapak Ibu. Kalau demokrasi ini mahal, Pak. Kalau pemilihan triliunan duit habis. Kan begitu, mahal. Tetapi bedanya dengan kerajaan nggak mahal. Kalau mau ganti raja nggak usah pemilihan, nunggu rajanya mati. Ganti raja nanti kan nggak mahal. Jadi penobatan rajanya nggak mahal gitu. Tapi kalau demokrasi mahal, tapi bedanya penobatan raja banyak berdarah-darah. Antar anak berebut siapa yang mau gantiin bapaknya. Dan itu sering terjadi dalam kerajaan Islam. Makanya saya berpikir begini, ndak apa-apalah di Indonesia ini habis duit banyak buat pergantian presiden. Yang penting jangan nyawa yang dikorbankan. Ya masih juga sih, gara-gara nggak tidur banyak yang mati. Petugas KPPS ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan jihad KPPS itu Allah ganti dengan dihapuskan semua dosa mereka. Allahumma amin. Nah, zaman demokrasi ini bakal berakhir. Masuklah periode yang kelima. Apa periode yang kelima? Tematakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti diganti lagi, datang kembali khilafah dengan metode kenabian. Dengan metode kenabian. Dan yang menjadi kepala khilafah itu nggak bisa Jokowi, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak masuk. Prabowo nggak bisa. Donald Trump apalagi. Joe Biden nggak bisa. Raja Arab nggak bisa. Yang bisa menjadi komandan pimpinan
Khilafah ala minhajun nubuwah harus orang yang semakom dengan Nabi. Harus semakom. Makanya khilafah itu nggak boleh diperjuangkan. Nggak ada perintahnya. Karena kalau diperjuangkan kita akan mengangkat khalifah palsu nantinya. Diperjuangkan khalifahnya siapa? Suparman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu misalnya, Pak. Allahu Akbar. Nanti akan muncul khalifah palsu, nggak bisa. Kayak ISIS itu kan Abu Bakar al-Baghdadi misalnya. Itu nggak boleh. Karena khilafah Islamiyah itu nggak lokal Bandar Lampung saja, nggak lokal Lampung saja, tapi sumul, internasionali. Sedunia itu di bawah satu pemimpin. Makanya saya pernah sampaikan kejadian yang mendahuluinya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi, setelah Imam Mahdi muncul perang sama tentara Dajjal, pakai bendera hitam. Tentara Imam Mahdi itu tentaranya warnanya berwarna hitam. Liwak dan royah itu ya Pak. Royahnya hitam, liwaknya putih. Makanya saya pernah sampaikan, memakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi muncul palsu. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Ini makanya kita harus cerdas. Jangan main bendera aja. Pemakaian bendera hitam sebelum Imam Mahdi muncul palsu. Nggak boleh. Idza ra'aitumur rayati sud. Kalau kalian melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Diamlah di negeri kalian masing-masing. Jangan gerakkan kaki dan tangan kalian. Jangan ikut-ikutan dengan mereka. Karena itu kepalsuan. Sampai Imam Mahdi tapi. Kalau Imam Mahdi sudah mimpin, semua tentara Imam Mahdi nanti begitu. Perang dengan tentara Dajjal. Dunia internasional hancur gara-gara Dajjal. Segala negara bubar. Apa benar di zaman itu mobil nggak jalan? Iya, nggak jalan lagi. Listrik nggak hidup. Karena kan 3 tahun kemarau berturut-turut lumpuh dunia internasional. Gara-gara 3 tahun berturut-turut lumpuh. Maka kembali ke awal lagi, terjadilah perang akhir zaman sampai Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa. Nah, barulah Nabi Isa diangkat menjadi khalifah akhir zaman. Selama 40 tahun. Waktu itu Nabi Isa masih waktu wafat naik ke langit yang kedua masih bujang. Nah, waktu jadi khalifah itu beliau akan menikah. Nah, kemarin saya doakan istrinya orang Bandar Lampung. Kalau bisa alamatnya Kalibalo Kencana gitu ya. Biar enak dia kunjungan ke sini. Umpama begitu. Dan Nabi Isa diterima. Semua negara nerima. Semua bangsa nerima. Makanya ada bahasa wa yuhlikul milal, dia akan menghapuskan segala milah, segala ajaran, segala agama. Illal Islam, kecuali tinggal Islam. Setelah itu Nabi Isa akan wafat, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Setelah itu berangsur-angsur manusia menjadi kafir. Orang beriman dimatikan. Setelah orang beriman mati semua, terjadilah gerhana matahari total. Hari pertama matahari nggak muncul, gelap. Hari kedua masih gelap. Hari ketiga gelap. Begitu hari keempat tiba-tiba terang. Orang berhamburan keluar rumah untuk menjemput matahari. Pasti lihat matahari tidak di timur, tapi matahari ada di sebelah barat tempat terbenamnya. Tak ada gunanya lagi tobat ketika matahari sudah terbit dari sebelah terbenamnya. Maka orang yang mati bersamaan dengan kiamat terjadi bisa dipastikan masuk neraka semua. Karena orang beriman sudah dimatikan terlebih dahulu. Baik, demikian kajian kita. Sekarang kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Waduh, silakan. Terus terang menarik sekali di Pak Ustaz, karena wawasannya luar biasa. Kita gali betul kalau yang nggak dapat baunya surga itu sungguh ngeri pada waktu. Nah, tapi sekarang ini gejalanya kayaknya banyak. Iya. Terus sikap kita yang katakanlah sadar ini kan. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita yang ada gejala ke sana, secara syar'i bagaimana baiknya kita bersikap secara syar'i? Ya. Yang menikah saudara-saudara kita itu. Apa kita jaga, apa kita
saya dengar tadi apa namanya itu kan sudah gamblang sekali ya Rasulullah menceritakan masa-masa ini ya. Ya, kemudian ada enggak itu batasan menurut sana atau tahun? Pokoknya apa namanya pemerintahan bebas ini jadi contoh ada hadis yang menyatakan sekian tahun ya sehingga kita bisa memprediksi wah ini nggak lama lagi ya saya kira gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, lanjut langsung dijawab aja ya, Pak. Sikap kita kepada Khawarij. Sikap kita kepada Khawarij adalah persuasif. Kalau umat Islam itu persuasif. Apa itu? Berdakwah kepada mereka, memberi penyadaran. Jadi mengingatkan, jangan begitu dalamin lagi ngajinya. Karena memang si Khawarij itu begitu, Pak. Mereka itu aslinya orang bodoh yang rusak akalnya. Saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan datang sekelompok orang di akhir zaman kata Nabi, ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya orang-orang yang agamanya keras itu kan beragamanya rata-rata anak muda itu. Semangat, terlalu semangat. Sufahaul ahlam, tapi mereka tuh sebetulnya bodoh. Makanya rata-rata orang Khawarij itu orang-orang yang radikal tuh ilmu nahu nggak ngerti gitu. Ilmu alat nggak ngerti. Tafsir Al-Quran mereka tafsirkan sendiri. Jadi Al-Quran mereka tafsirkan sendiri, hadis tidak mereka dalami. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Dan rata-rata tidak bersanad. Makanya rata-rata kelompok begitu tidak mau bermadhab. Karena kalau bermadhab mereka jadi lembut. Kalau bermadhab misalnya kalau fikih ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali misalnya, mereka jadi lembut. Karena ulama-ulama hebat itu tidak pernah nyontohin begitu. Mereka tidak mau bermadhab, mereka putuskan hukum sendiri dari Quran dan Sunnah. Jadi gali hukum sendiri, padahal mereka tidak punya kapasitas tentang itu. Sufahaul ahlam. Nah, cara kita memang persuasif, mengingatkan sampai mereka melanggar hukum. Ketika mereka melanggar hukum, maka penegakan hukum yang benar. Kalau mereka membunuh, maka mereka diperangi. Kalau mereka memberontak, maka mereka diperangi. Makanya Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka. Orang Khawarij itu diwajibkan Nabi untuk diperangi. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi Khawarij itu pahalanya besar. Berhasil membunuh satu orang Khawarij itu gede betul pahalanya. Yaumal qiyamah, liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang membunuhnya pada hari kiamat nanti. Tapi orang Khawarij yang sudah menumpahkan darah. Kalau yang belum masih terpapar ya, terpapar paham radikal misalnya, kita kasih wawasan. Tapi kalau sudah melakukan eksekusi, mengkafir-kafirkan dan kemudian menghalalkan darah, sudah sampai memberontak, maka caranya adalah diperangi juga. Makanya sering saya sampaikan, yang mati syahid itu bukan teroris. Tapi yang mati syahid itu Densus 88. Yang gugur ketika berperang sama teroris. Hadisnya begitu. Nggak boleh dibalik-balik logikanya. Jadi untuk pendekatan represif, tugas penegak hukum. Kalau kita ini preventif, Pak. Jadi umat Islam punya tanggung jawab yang sama. Memerangi radikalisme, terorisme, termasuk atau bahasa lainnya neo-Khawarij ini tadi. Harus tanggung jawab sama. Tugas kita begini, ngasih wawasan, pemahaman. Apa yang saya sampaikan ini kan bagian daripada program pemahaman kan? Agar kita nggak kejebak. Siapa tahu kita, itu mah kelompoknya nggak salah Ustadz, ngapa? Sholatnya aja kita kalah. Bacaan Quran aja kita kalah. Puasanya kita kalah. Nabi sudah sampaikan, emang kalah kalian. Kalau dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Solehnya mereka. Tapi keyakinan mereka yang menyimpang. Ini sikap yang pertama. Kalau ada anak keluarga yang terpapar, kasih pemahaman. Sedemikian rupa. Kasih wawasan. Jangan sampai begitu. Walaupun kita ini beda pandangan itu nggak apa-apa. Yang penting tadi tidak saling mengkafirkan atau menghalalkan darah. Hubungan Hasan dan Syiah yang kedua ya. Hubungan Hasan sama Syiah. Sebetulnya nggak ada hubungan. Imam Hasan itu bukan imamnya orang Syiah, bukan gitu ya. Jadi Imam Hasan itu bukan Syiah gitu. Imam Hasan bukan Syiah. Imam Husain bukan Syiah juga. Kan begitu. Jadi hanya saja memang Syiah cenderung memuliakan, mengagung-agungkan Ali, Hasan, Husain radhiyallahu anhum. Kecenderungannya begitu. Jadi kalau Imam Hasan itu bukan Syiah, ya bukan Syiah. Karena Syiah itu muncul kemudian gitu. Muncul kemudian
memanfaatkan emosi masyarakat umat Islam gitu terhadap jahatnya Yazid ya kepada Imam Hasan dan Husain. Hasan diracun, Husain dipenggal. Nah, dimanage emosi umat. Maka muncullah kelompok Syiah. Syiah ini juga katanya ada keterlibatan Yahudi membentuknya. Keterlibatan Yahudi. Sama kayak Wahabi itu, Pak. Itu ada keterlibatan Yahudi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu belajarnya ke Inggris loh. Dia tuh bawa pound sterling itu berkarung-karung itu untuk revolusi Arab Saudi itu. Sampai bapaknya aja mau dibunuhnya loh. Kakak kandungnya saja mau dibunuhnya gara-gara tidak sepaham sama dia, dihalalkan darahnya. Jadi selalu memang memanfaatkan itu. Mereka memanfaatkan orang-orang Yahudi itu memanfaatkan orang-orang Islam yang sedemikian rupa. Nah, termasuk Syiah ini tadi. Walaupun begini ya, baik Wahabi maupun Syiah itu al-firqatu fil Islam. Dia firqah di dalam Islam. Kecuali Syiah yang menyimpang. Syiah yang sudah menganggap Imam Ali itu sebagai Nabi ke-26. Nah, itu menyimpang namanya kan akidahnya. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya nggak mau ngikut cara Wahabi yang mengkafirkan Syiah. Syiah mengkafirkan Wahabi, Wahabi mengkafirkan Syiah gitu. Saya nggak mau. Saya mau ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah sepakat di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Syiah itu masih Islam. Karena kalau dia ditetapkan bukan Islam, nggak boleh naik haji lagi. Tutup kuota dari Iran itu, nggak boleh naik haji ke Mekah. Karena kafir kan? Kalau dia ghairul Islam, dia masih Islam. Cuman ada pahamnya yang menyimpang. Baik fikihnya, akidahnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu menyimpang. Termasuk mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah ada, tapi nyumput. Aduh, Imam Mahdi kok nyumput lagi ya. Nyumput, malu. Hah? Halu, nah mereka berhalusinasi bahwasanya Imam Mahdi itu sudah ada. Tapi itu memang sebetulnya untuk meyakinkan golongan dia. Makanya tadi ulama menetapkan perang sama Syiah harus dihindari. Karena Sunni Syiah nggak bisa nyatu sampai Imam Mahdi muncul. Nanti kelihatan di situ. Karena ngapa? Syiah itu bukan perkara abad modern. Dari Bani Abbasiyah sudah ada. Bahkan pernah menjadi penguasa Bani Abbasiyah. Syiah itu lama Pak menjadi penguasa. Maka ulama putuskan jangan berperang sama Syiah. Masing-masing aja. Begitu. Tapi harus tabayun. Mereka harus didakwahi. Tapi tugasnya bukan level kita, level ulama. Karena orang sembarangan mendakwahi, pintaran mereka kalah. Kan begitu kan? Mereka lebih fasih nyebutinnya kan begitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia tetap muslim, kecuali yang menyimpang ya. Nah, tugas ulama untuk tabayun. Tugas ulama untuk meluruskannya sampai Imam Mahdi muncul. Tujuannya begitu. Tapi hindari berperang. Karena perang Sunni Syiah adalah bagian dari skenario Yahudi untuk melemahkan umat Islam. Ya. Iya, memang mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah itu sudah menisbatkan diri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka terhadap Syiah beda betul. Mereka Syi'i, kita Sunni. Jadi memang beda. Ya nggak apa-apa sampai Imam Mahdi muncul. Karena begini, kita pakai rumus yang ini. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Nabi sudah kasih rumus untuk menghindari perang antar umatku di akhir zaman, kata Nabi. Patokannya Yesus, selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kendalikan diri kalian dari menghalalkan darahnya. Jadi menyimpangnya sebutkan menyimpang, tapi jangan halalkan darahnya. Jangan perang maksudnya. Itu yang harus kita hindari. Karena perkara Syiah ini Pak bukan perkara abad sekarang. Perkara yang sudah belasan abad lamanya. Sudah sangat lama sekali. Jadi hampir sama dengan umur umat Islam. Coba kurangin saja dari Bani Abbasiyah sama masa Nabi. 14 abad. 1 abad. Kurangin 1 abad saja ya Pak. Berarti sudah 13 abad usia Syiah itu. Sudah lama sekali. Jadi biarkan saja. Biarkan saja sampai Imam Mahdi. Jangan perang. Bukan berarti kita membenarkan ajarannya. Bukan. Tapi jangan perang saja. Karena itu senjata gitu. Senjata ngadu domba kita. Sebetulnya. Jadi kita kehabisan energi. Arab Saudi itu bangkrut Pak gara-gara perang sama Houthi. Bangkrut gara-gara itu kan. Akhirnya kita nggak sempat merangin Israel gitu. Israelnya kipas-kipas sekarang. Negara-negara Islam itu seluruhnya perang saudara semua. Yaman itu, apa namanya Suriah itu, perang awalnya kan Sunni Syiah itu. Dikompor-komporin gitu. Amerika dibiayain sama Amerika perangnya.
Karena dinabobokkan kita dengan perang saudara. Jadi sedemikian rupa. Jadi yang tugasnya meluruskan levelnya ulama. Karena orang Syiah juga orang-orang hebat itu, Pak. Tapi patokan kita begini aja lah. La ilaha illallah. Yang penting jangan mengkafirkan. Iya, mereka menyimpang tapi jangan kafirkan saja. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita masuk ke forum, ustadznya ngajarin Syiah kafir, itu bagian dari setting Yahudi. Karena ujung-ujungnya kita akan berperang sama mereka. Setting Yahudi untuk memecah belah sesama umat Islam. Begitu. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkannya, tapi punya kewajiban meluruskannya. Jadi nggak ada hubungan sama Hasan Syiah itu. Imam Hasan bukan imamnya orang Syiah. Imam Husain bukan imamnya orang Syiah, tapi imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Syiah itu jeleknya gini, Pak. Mereka mencela sahabat Nabi sebagian, tapi mengagungkan sebagian sahabat Nabi. Kalau kita tidak. Kita ketika menyampaikan keburukan, kita sebut sisi manusianya. Tapi semuanya kita percaya masuk surga semua. Ya tadi, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam misalnya, Pak. Abdullah bin Zubair bin Awam, itu kan berperang sama Imam Ali. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semua masuk surga. Kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut akidah Syiah, masuk neraka itu Tolha bin Ubaidillah. Karena memerangi Imam Ali. Kalau kita tidak. Itu kesalahpahaman hasil adu domba dari orang Yahudi. Nah, itu maksudnya. Gini aja lah. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, kira-kira ini, Buya Hamka sama Soekarno itu bareng nggak di surga? Kira-kira. Saya jawab, iya kayaknya sih barengan di surga. Walaupun sempat ada rivalitas kan. Presiden Soekarno sama Buya Hamka itu ada rivalitas di dunianya. Sampai Buya Hamka dimasukin penjara sama Soekarno kan. Sampai tafsir Al-Azhar ya. Diselesaikan dalam penjara. Gara-gara Soekarno itu. Tapi mengapa saya pilihnya sama-sama masuk surga? Karena waktu Presiden Soekarno meninggal, kan juga dalam tahanan kan? Wafat meninggal dunia, dia tulis pesan. Tidak boleh ada yang mengimami sholat saya kecuali Buya Hamka. Keren. Itu keren, Pak. Jadi Nabi, kalau Soekarno masuk surga, iya. Uang dia jelas wasiatnya itu. Wasiat orang yang beragama itu. Buya Hamka lah yang boleh mengimami sholat saya. Walaupun tadinya rivalitas, ingin islah di kesempatan akhir. Sama kayak Tolhah sama Imam Ali itu. Maksudnya demikian. Selanjutnya apa tadi? Masa. Nabi hanya menyebutkan masa khilafah saja yang 30 tahun. Mungkin Nabi sudah tahu, Pak. Bakal banyak yang mengklaim khilafah. Makanya Nabi batasi. Untuk mulkan Abdon, enggak Nabi kasih tahu. Tapi ternyata lama, 7 abad lebih. Fase kerajaan itu. Mulkan Jabariyah juga enggak tahu berapa lama. Yang jelas barulah. Kalau Indonesia belum sampai 100 tahun. Kemerdekaan kita belum sampai 100 tahun. Kalau secara dunia internasional baru 2-3 abad kali ya, Pak. Demokrasi dunia ini ya berjalannya. Wallahu a'lam bisawab. Boleh jadi enggak lama lagi atau boleh jadi nambah 10 abad lagi. Wallahu a'lam. Maka tugas kita itu bukan ganti sistem, bukan. Tugas kita ini bukan mengganti zaman, bukan memaksakan keadaan. Tapi tugas kita dimanapun zaman kita berada, kita berdakwah. Itu yang keren, Pak, kita berdakwah. Dimanapun zaman berada, kita berdakwah. Dengan manhaj masing-masing, metode masing-masing. Terus berdakwah. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan membangun bayangan kita harus perang sama Amerika. Salah. Itu sudah menyalahi. Pokoknya kita buat kekuatan, kita serang Amerika. Bukan begitu. Orang Islam mikirnya nggak begitu. Pikirkanlah gimana caranya biar kita bisa berdakwah ke Amerika. Itu yang terpenting. Jangan pernah bayangkan kita punya angkatan militer serang Cina. Mubadir, Pak, kalah kita. Kalah jumlah. Mereka sudah 1 miliar lebih gitu ya. Udah kalah kita. Tapi pikirkanlah gimana caranya kita berdakwah sampai ke Cina. Itu yang terpenting itu. Dan yang sudah punya risau begitu, orang jauh lah malahan. Yang sudah punya risau kayak gitu orang jauh lah. Subhanallah, luar biasa kan? Kita masih berkutat di dalam negeri. Mereka sudah keliling dunia. Nah itu risau dakwah ini harus kita miliki. Karena itu dakwah Wali Songo itu ya begitu. Risau dakwah. Jadi batasan waktunya wallahu a'lam. Nggak tahu. Sampai kapan ya kembali saja kepada Allah Ta'ala. Tugas kita berbuat baik menurut kemampuan kita masing-masing. Baik, masih ada? Ya. Oh iya. Iya.
sebenarnya hadisnya nggak begitu sih bunyinya. Keterangan hadisnya begini, umur umatku itu, kata Nabi, umur umat Yahudi ditambah umat Nasrani. Makanya orang ngitung-ngitung kira-kira 14 abad gitu ya. Sampai segitunya, itu perkiraan saja. Jadi itu pun keterangannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim umur umat ini sampai 14 abad. Kalau ada klaim begitu, klaim itu jadi maudhu, dia jadi palsu. Karena nggak ada keterangan itu sama sekali dalam hadis Nabi. Nggak ada. Nabi cuma menyampaikan, itu pun hadisnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Umur Yahudi ditambah umur umat Nasrani. Orang ngitung dari Nabi Musa ke Nabi Isa gitu. Dari Nabi Isa ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal milih Yahudi dari Nabi siapa. Kalau kita milihnya kepada Israel, Nabi Yakub berarti kan lebih lama lagi kan. Jangan ngitung dari Nabi Musa gitu. Kita milihnya dari Nabi yang mana dulu kan gitu. Kita milihnya dari Nabi Yakub misalnya. Karena Bani Israel itu kan nama Nabi Yakub, punya 12 anak. Yang 10 bandel, yang 2 baik. Yang bandel Bunyamin, yang baik Bunyamin sama Yusuf kan. Yang kakak-kakaknya bandel semua. Makanya orang Yahudi itu bandel Pak, udah dari sononya. Mungkin keturunan yang 10 gitu ya. Sampai segitunya. Jadi wallahu a'lam bisawab. Berapa tahunnya? Jangan pakai ilmu cocokologi, geh. Kita mau cocok-cocokin ngitungnya. Itu mah yang ngomong 14 abad itu ilmu cocokologi itu. Enggak segitu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas sekarang saja mau hitung dari mana? 14 abad sekarang itu mau dihitung dari mana? Kalau dihitung dari hijrah Nabi, sekarang 1443 sekarang ya, Hijriah. Tapi kalau mau dihitung dari kelahiran Nabi, lebih lagi. Atau dari hitung dari Nabi diangkat jadi Rasul, tambahin lagi 13 tuh. Dihitung dari kelahiran Nabi, nambah lagi dia. Lebih lama lagi. Jadi wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas nggak usah ditunggu-tunggu lah kiamat tuh. Serem Pak, serem. Tugas kita ini bukan ngayalin kiamat. Tugas kita ini berbuat baik, beramal soleh, itu aja. Karena kiamat itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Karena itu takdir Allah. Jadi oh ya gitu. Betul. Iya, orang ngitungnya tuh soalnya gini. Nabi Musa ke Nabi Isa 900 tahun. Ngitungnya begitu kan? Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Maka jumlahnya 1500 tahun. Kan gitu. Itu ilmu cocokologi juga itu Pak, bener. Itu ilmu cocokologi. Aduh. Enggak ada keterangan Nabi 1500 tahun, enggak ada. Ilmu cocokologi. Karena ngitungnya dari Nabi Musa. Karena ngitungnya dari Taurat. Jangan hitung dari Taurat, geh. Hitung dari sebelumnya lagi. Jadi memang wallahu a'lam bisawab. Tetap yang tahu cuman Allah. Tapi yang di Quran itu jelas. La tufsidunna fil ardi maratain. Yahudi itu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Kerusakan yang pertama, kerusakan yang kedua lebih besar daripada kerusakan yang pertama. Ternyata inilah zaman kerusakan kedua dari Yahudi itu. Dan di Quran Bani Israel Al-Isra, kita kan sering Pak Isra Mi'raj itu baca itu kan. Al-Isra itu cuman ayat pertamanya aja tentang Isra Mi'raj. Ayat yang kedua itu sudah Bani Israel. Itu Yahudi itu nggak bisa dikalahkan. Yahudi itu nggak bisa dikalahkan. Itulah mengapa Israel nggak bisa dikalahkan. Karena di Quran begitu. Kalau Yahudi bisa dikalahkan, berarti Quran nggak bener dong. Mereka berkuasa di kekuasaan yang kedua, mereka akan berbuat kerusakan dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya itulah mengapa Mesir berhenti perang menyerang Israel. Karena Mesir sudah menafsirkan ayat itu. Mengapa Turki berhenti menyerang Israel? Malah Turki buka kedutaan besar Israel di Ankara.
Yang hebat itu Indonesia, Pak. Sampai detik ini belum buka kedutaan Israel. Negara paling hebat itu Indonesia. Tidak mengakui Israel sebagai negara. Kalau Turki, mau gimana pun hebatnya Erdogan, air kelapa muda. Maupun hebatnya Erdogan, enggak bisa. Wong dia ada kedubes Turki, Israel di Turki. Mereka mengakui Turki sebagai negara. Tapi saya berbaik sangka. Ngapa Turki, Mesir sebagainya mengakui Israel? Karena mereka sudah menafsiri ayat itu. Memang Israel nggak bisa dikalahkan. Sudah bahasa Al-Quran nggak bisa. Sampai yang mengalahkan mereka adalah pasukan Imam Mahdi. Ya kita nanti tenang aja, sabar. Sampai nanti Yahudi itu Pak nyumput di balik batu. Innal Yahud waroi. Yahudi di belakangku. Gitu. Nyumput di balik pohon. Pohon ngomong ada Yahudi di belakangku. Cuman satu pohon yang tidak ngomong. Pohon Gharqat. Pohon korkot ya. Pohon korkot itu yang nggak bisa ngomong. Makanya di Yahudi sedang dibudidayakan pohon korkot. Buat tempat nyumput gitu ya. Nanti kalau perang akhir zaman. Ya sabar aja. Sekarang Hamas nggak mungkin bisa mengalahkan Israel. Fatah nggak mungkin bisa mengalahkan Israel. Yang bisa mengalahkannya nanti pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Yahudi nanti ke Dajjal. Nah, kita nanti menjadi pasukan Imam Mahdi. Sedemikian rupa. Baik, masih ada? Ya, silakan. Betul, ada yang salah di pemahaman, betul. Salah pemahamannya ini bukan mereka tanpa ilmu. Makanya ulama menafsiri kalimat sufahaul ahlam. Sufahanya mereka itu rusak akal. Rusak akal. Bahasa kerennya Pak, brain washing. Cuci otak. Karena sudah dicuci otak. Rusak akal itu cuci otak. Karena saya pernah masuk kelompok-kelompok cuci otak itu. Orang kalau sudah dicuci otaknya, jadi PNS haram. Jadi TNI, apalagi. Antek togut katanya. Jadi polisi, antek togut. Nggak boleh, itu haram Pak. Hormat bendera, haram. Musyrik, ya, semuanya haram-haram. Itu gaya-gaya Khawarij itu sedemikian rupa. Jadi mereka ini orang yang rusak akalnya. Nah untuk menghindarinya tadi, pertama jangan hati-hati kalau ngaji. Kalau ngarahnya sudah ke arah sana, kan sudah kelihatan ciri-cirinya itu. Mudah mengkafirkan orang, mudah menyalahkan orang, anti pemerintah. Sudah, kita bangun jarak saja. Menghindar dari itu semua. Dan usahakanlah ngaji itu bersanad. Ngaji bersanad itu Pak, jelas gurunya. Yang paling bagus sih ke pondok kalau saya sarankan. Karena di pondok itu kita bukan cuma ngapal Quran, ilmu yang lain juga dipelajari. Ilmu alat, sebagainya kan. Banyak kita ini karena tak paham bahasa Arab jadi salah memahaminya. Itu penting sekali bagi kita, kebijaksanaan. Karena kalau orang itu ilmunya bersanad, dia punya patron. Patron itu siapa? Ada panutan gitu. Oh, kiai saya nggak ngomong begitu kok. Enak kan? Dia nggak mudah dipengaruhi orang. Oh, guru saya nggak ngomong begitu kok. Guru saya itu pakar nggak ngomong begitu. Pentingnya sekali bersanad. Jadi jangan sembarangan ngaji maksud saya. Atau walaupun kita ini masih kesulitan karena ini era-era sibuk kan, nggak semua orang mondok gitu ya Pak. Kita bisa dengar pengajian di mana saja. Pakai filter di hati nurani kita. Kira-kira masuk akal nggak sih? Kan begitu. Kira-kira pas apa nggak? Filter pakai nurani kita. Dikomparasi, dibandingkan dengan yang lain. Saya ingin tegaskan begini. Semua orang yang bicara agama itu belum tentu loh Pak sesuai dengan maksudnya Allah. Kalau bicara Quran belum tentu Allah maunya begitu. Kalau bicara hadis belum tentu Nabi ngomongnya begitu. Saya ini ngomong dari tadi itu. Jangan dipercaya 1000%. Wah, pakar Ustaz Parman Quran sama hadis. Jangan begitu. Jangan-jangan Allah tidak seperti yang saya sampaikan. Maunya dia. Maunya Allah Ta'ala. Maunya Nabi juga begitu. Cuman kita filter dengan akal sehat kita. Dengan hati nurani kita. Cocok apa enggaknya. Difilter saja. Nah, kuncinya sederhana saja sebetulnya. Spektrum yang dibalik. Kalau Khawarij itu selalu bahasanya neraka. Semua orang itu susah masuk surga. Neraka semua. Makanya di masjid ada tulisan begini. Nabi Adam dosanya 1. Diusir dari surga.
Nah kita dosanya banyak, pengen masuk surga, ngimpi. Waduh. Kalau kita pakai rumus itu khawarid kita. Ya iyalah, siapa yang nggak punya dosa? Tiap hari bikin dosa kita ini. Ke Facebook, lihat Facebook ada cewek cantik. Iya, dosa itu. Siapa yang nggak bikin dosa? Kalau pakai logika kayak gitu. Tapi kita jangan logika itu. Orang Islam itu masuk surga semua. Orang Islam itu masuk surga semua, Pak. Tapi jangan Mu'tazilah, bener jangan. Mu'tazilah kan orang Islam masuk surga semua tanpa alasan. Saya masuk surga menegaskan dengan alasan. Tapi berproses. Nah, itu giliran. Saya sih mau duluan, bapak-bapak belakangan nggak apa-apa lah. Pengennya sih duluan. Nah, sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sepertiganya masuk surga dengan hisab. Setelah dihitung, semua dihisab, fayughfar lahum. Tapi dosa mereka diampuni, lalu dimasukkan surga. Tanpa neraka ini. Jadi 2/3 umat Islam itu masuk surga, tanpa neraka. Nah, sepertiga sisanya, nah itu yang mampir ke neraka. Bukan karena firqah, bukan. Bukan karena benderanya Muhammadiyah, bukan karena benderanya NU gitu. Bukan. Bukan karena benderanya HTI, bukan. Tapi karena amalnya. Dia mati belum sempat bertobat dan banyak maksiatnya. Cuci dulu ya. Ya kayak masuk penjara itu, ponis 10 tahun, jeleger 10 tahun. Ponis 5 tahun, jeleger. Ada yang ngomong, Ustaz, saya setahun nggak apa-apa. Hitung aja setahun itu 365 hari. Sehari itu kealfi sana sama dengan 1000 tahun. Berarti yang masuk neraka setahun sama dengan 365.000 tahun. Apa rasanya, Pak? Pak sakit gigi semalam aja nggak tahan gitu ini. Apalagi masuk neraka. Jadi jangan ngayal pengen masuk neraka. Sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Nah, umatku itu kata Nabi dikasih syafaat. Nabi minta izin minta syafaat. Ya Allah, saya izinkan saya memberi syafaat kepada siapa? Jamaah Nurul Jannah. Nurul Jannah ya? Nurul Jannah. Ya udah cariin. Tapi yang rajin pengajian aja kata Allah. Oke, ya Allah. Lihat daftarnya. Oh, yang rajin pengajian malam Rebo. Udah ketahuan nih, Pak. Masuk surga. Khususon. Tapi jangan diaminkan, Pak, karena udah mampir dalam neraka itu. Saya nggak mau saya yang mampir. Segitunya sampai habis nanti. Karena syafaat. Jadi apa bahasanya itu? Ada pemotongan masa tahanan, remisi. Nah, makanya LP itu nggak boleh lah nggak ngasih remisi. Harus. Ini ngasih remisi pakai sogokan dulu. Kemenkumham, tolonglah. Jadi jangan dihapuskan remisi itu. Walaupun terhadap narapidana koruptor. Saya sih nggak setuju kalau narapidana korupsi itu tidak diremisi. Kasih remisi. Kalau bisa banyak-banyak nggak apa-apa. Tapi hartanya sita semua. Setuju nggak kira-kira, Pak? Sita semua, habisin, miskinkan mereka. Ya kan ada, Pak, anggota DPR yang baru saja ditangkap itu kan. Asetnya berapa? 100 miliar. Sita buat nambahin bayar utang negara kan bagus itu ya. Atau dibagiin buat menggratiskan pendidikan. Maunya sih gitu biar ngerti. Nah, terakhir kemudian ada kelompok habis, Pak, di surga itu, di neraka. Allah nanya, wallahu alam, pada Allah Maha tahu. Masih ada nggak umat Muhammad di neraka? Habis, kata malaikat. Kata Allah, cariin dulu. Karena Allah Maha tahu. Pakailah beko eskapator itu, Pak. Oh, dikeruk-keruk itu ya. Kata malaikat, oh ya Allah, maaf betul, masih banyak taunya. Dikerak-keraknya itu. Subhanallah, rata-rata orang Kalibalau katanya. Yang nggak sholat, nggak apa sebagainya. Kata Allah, amal mereka apa? Ada sholatnya, geleng malaikat. Ada puasa mereka, nggak ada. Pengajian nggak pernah. Baca Quran, Yasinan aja tidur katanya kan. Kalau Yasinan itu sempat baca Yasin masih mending, Pak, ada catatan di sana. Ini Yasinan tidur. Jumatan nggak ada. Pernah nggak infak ke musola? Oh, pelit ya Allah. Dia mah kalau organan nomor 1. Tapi kalau infak ke masjid pelit. Oh, begitu. Mereka punya apa? Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amthalil jibal. Amal mereka itu penuh dengan dosa-dosa. Dosa semua. Bumbung tinggi bagikan langit. Pantas kalau mereka kelamaan di neraka dan bahkan di kerak neraka. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali cuma satu. Mereka pernah syahadat dan belum batal kalimat syahadatnya, belum murtad. Kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Kalau bapak-bapak mau jajal yang terakhir ini nggak apa-apa lah.
Tapi saya nggak ngejamin Pak berapa juta tahun dulu dalam nerakanya itu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi semua umatku kata Nabi bakal masuk ke dalam surga. Prosesnya. Makanya sekali lagi terakhir ini ya Pak, biar nggak kemalaman ya. Saya ingin tegaskan, inilah mengapa orang Islam itu di dunia ini ndak ada yang bahagia 100%, nggak ada. Pasti dikasih susah. Kaya raya tapi nggak punya anak, banyak betul Pak. Kaya raya bininya satu cerewet, naudzubillah. Kawin lagi nggak berani dia. Ada kan kayak gitu. Kaya raya tapi penyakitan. Makan nasi aja takut, makan cuma segenggam sehari. Woi, alangkah sengsara hidup ya Pak. Ada yang begitu. Ada yang sehat sekali makan 5 piring tapi melarat. Subhanallah. Ada aja diuji. Mengapa begitu? Karena orang Islam memang dibuat enggak betah di dunia. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara orang beriman. Karena surga kita bukan dunia, surga kita di akhirat nantinya. Makanya kalau kita dikasih sakit, sakit itu penghapus dosa. Makanya semua umat Nabi yang sampai mati sakitnya nggak sembuh, maka kemungkinan besar dia mati dalam keadaan tanpa membawa dosa sama sekali. Makanya kalau orang lihat sakit, diabetes, badan menghitam, kurus kering, jangan suuzon. Dosanya banyak betul dia itu. Terus kita ujungin Pak, rasain lo gitu. Rasain lo. Padahal dia mati, begitu di akhirat kipas-kipas, nggak ada dosa lagi. Dikafarat dengan penyakitnya. Nah kita yang songong, lama betul hisapnya. Karena nggak sakit kayak dia. Nah itu makanya sakit pala saja itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit pala. Habis dosa kita Pak. Terutama tanggal tua. Tanggal tua sakit pala, habis dosa. Nah maksud saya begitu. Daripada kita berebut surga, berebut paling benar, terus merasa sudah jadi panitia surga gitu. Lebih baik kita meyakini orang Islam itu masuk surga semua. Dan bukan karena firqahnya. Dia duluan atau tidak ke surga itu karena amalnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal gitu sajalah. Bukan karena bendera organisasi, bukan karena kelompoknya, bukan karena madhabnya. Beramal saja kata Nabi. Karena kalian akan dimudahkan berdasarkan amal kalian masing-masing. Demikian. Masih ada? Sekali diambil. Silakan. Ya. Oh iya. Ini yang berat nih. Golongan pertama ya Pak, tulutun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatku kata Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masuk surga tanpa hisab itu ya kalau Nabi jelas ya. Dari umat Nabi siapa? Pertama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat itu semua Pak, walaupun mereka punya kekurangan, mereka semua masuk surga tanpa hisab. Itu golongan pertama. Walaupun mereka punya kekurangan, makanya nggak boleh mencela sahabat. Tapi menimbang perilakunya, ada yang begini-begini boleh, nggak apa-apa. Tapi dicela itu jangan. Ya. Siapapun sahabatnya, tanpa terkecuali, selama dia adalah sahabat Nabi ya. Terutama generasi awal Islam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang berikutnya, setelah generasi terbaik itu, siapa yang berikutnya? 4 golongan yang memiliki keutamaan. Siapa mereka? Ulama yang mengamalkan ilmu, orang kaya yang dermawan, orang yang dermawan, bukan orang kaya yang dermawan ya. Orang yang dermawan boleh jadi kaya kan? Miskin juga kan bisa dermawan kan? Orang yang dermawan, syuhada fil ma'rikah, wafat di medan tempur, di medan perang, dan di medan fisabilillah. Kemudian yang ketiga, haji mabrur. Ini yang disebutkan masuk golongan masuk surga tanpa hisab. Tapi begitu mau masuk surga rebutan. Kan banyak ini 4 golongan banyak Pak. Jutaan kan, rebutan. Akhirnya nggak ada satupun yang masuk. Karena rebutan. Kata Allah sama malaikat, akur-akurin dulu mereka itu. Kapan masuknya kalau rebutan kayak gitu, dorong-dorongan. Nggak mau antrian gitu. Maka malaikat bertanya kepada orang yang mati syahid. Ma'amiltum, amal kamu apa? Syuhada fil ma'rikah. Karena kami pantas masuk surga tanpa hisab. Enggak, yang ngasih tahu kamu kalau orang mati syahid
Masuk surga tanpa hisab siapa? Ulama. Ah, enggak sopan kamu, kata malaikat. Ihfadil adab, jaga kesopanan. Enggak mungkin murid mendahului gurunya. Nah, makanya kalau mau duluan saya Pak nanti. Enggak mungkin kok murid duluin ustadz, enggak mungkin lah. Enggak sopan kata malaikat. Mundur, syuhada fil ma'rikah. Giliran haji mabrur juga begitu. Siapa yang ngasih tahu kamu haji mabrur itu masuk surga tanpa hisab? Ulama. Enggak sopan kamu pengen duluan. Enggak mungkin duluin ulama, duluin guru-guru kamu. Mundur. Orang dermawan juga begitu. Giliran para ulama. Apa amal kalian? Kami ulama yang mengajarkan ilmu. Tapi mohon malaikat, sampaikan kepada Allah. Jangan kami yang masuk surga duluan. Biarkanlah orang-orang yang dermawan. Karena sebab kemurahan hati orang yang dermawan, urusan agama jadi mudah. Bangun masjid mudah kan Pak? Gara-gara orang kaya yang nyumbang kan? Ya nggak bisa pakai granit ini kalau orang pelit semua. Betul nggak kira-kira? Iya kan, nggak bisa pakai AC kalau orang nggak ada yang infak. Siapa yang membayaran AC listrik masjid ini kan? Gara-gara orang dermawan pondok dibangun, anak yatim disantuni. Itulah orang kemurahan hati orang yang dermawan. Maka orang dermawan termasuk golongan yang masuk surga duluan. Orang-orang yang punya keutamaan. Termasuk orang-orang yang meninggalnya husnul khotimah. Ya kayak di Malabar itu kan, meninggal sujud terakhir sholat subuh misalnya. Termasuk juga orang yang sudah diterima taubatnya sebelum matinya. Maka ada di antara umatku, kata Nabi, yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Kemudian dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati, lalu masuk surga. Siapa dia? Orang-orang yang sempat bertaubat sebelum kematiannya. Jadi sedemikian rupa. Jadi sifat-sifatnya enggak zahir, tapi di antaranya yang sedemikian rupa. Makanya niatkan ikhlas bagi kita semua, terus beramal. Ya kita inginlah seperti Imam Syafi'i itu ya. Dari kecil sampai wafat tidak pernah berbuat maksiat. Imam Syafi'i itu begitu Pak. Tidak pernah mendengarkan orang gibah. Ibaratnya sehidupnya putih terus. Keturunan Nabi, hafalannya banyak. Ya pernah sekali beliau itu kehilangan hafal 300 hadis, hilang. Ngadu ke gurunya sambil nangis. Kata gurunya, kamu habis bikin dosa apa belakangan? Apa? Saya bingung. Pikir dulu, minta petunjuk sama Allah. Baru ingat Pak. Pas berangkat ke pasar, ketemu ibu-ibu. Dari ibu-ibu itu, dari kerudungnya keluar 3 helai rambutnya. Jadi untuk satu rambut hilang hafalan 100 hadis. 3 rambut 300 hadis. Hilang hafalan Imam Syafi'i. Pantesan kita nggak hafal-hafal ya Pak ya. Kita mah kebanyakan yang dilihat. Bukan rambut ini lagi Bu, kelek yang dilihat. Subhanallah, luar biasa ya. Artinya kita di akhir zaman ini ya, tadi yang penting istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk golongan masuk surga tanpa hisab, mudah-mudahan. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita lanjut lagi di perjumpaan yang akan datang. Kita tutup